Oke, ini dia sudah lengkap akhirnya bersama dengan kita. Kita minta tepuk tangannya sekali lagi dong teman-teman media. Wow, terbawa serunya perjalanan keluarga Bang Rigi dan Autoba diiringi gitar oleh Tata Ginting. Tadi katanya ada yang mau dinyanyiin sama Tata Ginting katanya. Boleh lah dikit lah trio Mandala dikeluarin dikit lah Tak. Waktu itu suaranya masih tinggi ya sekarang. Udah gak nyampe. Udah gak nyampe bro. Daripada disangka lip sync, ayo. Ini original dia nyanyi nih. Bener. Tadi kayak emang ini Tata masa sih coba ntar press con kita cek gitu. Ya, bentar. Lagunya yang mana sih? Jamila. Sing song. Banyak bener lagunya. Oh, sing song tinggi kali itu. Ya udah gitu aja dah. Gitu ya. Semuanya. Berasa banget Kalipsi. kehangatan keluarga tulang belulang sampai dengan hari ini. Namun pertama mungkin kita ke Bu Shirley dari Adia Pictures. Ini bekerja sama dengan Pom Films dan menghadirkan film yang inspiratif, fresh, menghibur dan tentunya ini adalah dengan semangat kekeluargaan yang sangat tinggi. Dari Sumatera banyak yang relate tadi, mana angkat tangan yang dari Sumatera Utara juga tadi. Tuh ada beberapa paling ngangkat, oh iya tuh ada keluarga saya kayak gitu. Ada juga, dan ini boleh diberikan Ibu Shirley ke teman-teman media yang ingin diberikan sebenarnya dari Adia Pictures melalui film Tulang Belulang Tulang untuk perfilman Indonesia seperti apa Bu Shirley, silakan. Halo, selamat siang. Udah sore. Selamat sore teman-teman. Terima kasih udah datang. Mudah-mudahan tadi habis nonton rasanya senang, gembira, full. Oke. Jadi dari Adia Pictures sebenarnya aku cerita agak panjang kita. Boleh dong. Jadi ini kembali ke tahun lalu ya, Tut ya. Iya, awal tahun lalu kita itu ketemu sama Tit melalui programnya Indonesiana. Lalu kita ngelihat, loh ini secara skrip menarik sekali. Terus ada budaya yang kental, ada mengenai tradisi yang diangkat sebagai cerita dasarnya. Kebetulan tadi juga baru ngobrol sama teman-teman di sini, Adia secara grup itu kita mulai dari Sumatera Utara. Jadi kita adalah perusahaan daerah yang sebenarnya finally we go national. Nah di sini kita ngelihat dari tulang belulang tulang pun menjadi satu homecoming untuk kami, bukan hanya sebagai untuk Adia Pictures tapi juga untuk Adia Group. Tapi at the other hand sebenarnya melihat cerita ini, tulang belulang tulang ini unik banget. Kita melihat unsur tradisi yang dibawa itu kental banget, tapi at the same time kekeluarganya itu nggak hilang sama sekali. Ini adalah spirit yang kita pikir is very important untuk disampaikan keluar juga melalui cara yang super fun. I mean dengan kita senang-senang menonton tadi, I think the message is there. So yeah, why not? Yes, Ibu Shirley. Tapi ini menarik, boleh diinformasikan juga ke teman-teman media kenapa dianggap tepat di tanggal 26 September nanti akhirnya tulang belulang tulang tayang di seluruh Indonesia. Bu Shirley, silakan. Sebenarnya nggak ada momen khusus kenapa 26. Tapi Takdir. Sebenarnya menyenangkan kita mendapatkan tanggal itu juga karena sebenarnya journey yang kita lewatin dari awal kita mengira kita akan tanggal sekian, sampai ke tanggal 26 September ini journey yang sangat menarik yang sebenarnya mendekatkan bukan hanya Adia Pictures sebagai produser barengan sama POMS tapi juga sama teman-teman cast. Aku percaya bahwa sekarang teman-teman di sini juga udah menjadi keluarga gitu loh, in a way. So ya, 26 menjadi tanggal yang sangat bagus karena kita juga dikasih waktu untuk nge-build kekeluargaannya kita dan yang sort of. Ya, tepuk tangan dong untuk Ibu Shirley. Terima kasih Ibu Shirley. Nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita geser ke sutradara sekaligus penulis kita. Tepuk tangan dong. Yang berhasil membuat teman-teman yang dari Sumatera Utara pengen buru-buru balik lagi, yang belum pernah pengen ke sana dan merasakan bagaimana serunya road trip bersama di sana. Nah, kalau boleh diceritakan ke teman-teman media, ini gimana awal mula ide ceritanya dengan road trip dan kekeluargaan yang sangat erat dari keluarga Sumatera Utara ini, silakan. Aduh, kalau promonya panjang, proses sampai jadi skripnya juga panjang gitu ya. Ya jadi tidak mudah ya membuat film yang wide release dengan berlatar etnis yang sangat kental. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Adia Pictures di sini Ibu Shirley dan juga Indonesiana gitu karena sebenarnya
ide cerita ini tuh udah lama banget gitu. Tapi dengan adanya Indonesiana yang emang kita dikasih mentor-mentor scriptwriting waktu itu, Tom Abrams yang emang dari USC, yang emang berpengalaman di Hollywood, yang membuat akhirnya tema yang sangat Batak ini gitu kita diarahkan menjadi lebih universal dan semoga bisa diterima lebih luas gitu, tidak hanya kepada orang yang Batak aja. Dan itu kita prosesnya selama setahun gitu, setahun untuk riset dan nulis skrip didukung oleh Indonesiana dan Kemdikbud. Nah kemudian setelah jadi skripnya barulah akhirnya kita bertemu dengan partner yang sangat suportif gitu, yang memang berasal dari Sumatera Utara, yang percaya dengan story ini, yang percaya kalau the essence of the story itu akan menyentuh siapapun itu, mau bermarga atau tidak gitu. Jadi saya merasa perjalanan membuat film ini gitu, itu sama seperti perjalanan keluarga ini mencari kembali makna harga diri. Ini juga perjalanan membuat film ini sebenarnya menjadi perjalanan buat saya pribadi juga untuk memaknai kembali apa itu arti harga diri dan apa itu arti keluarga gitu. Jadi saya berharap film yang telah jadi ini dapat lebih universally accepted, lebih diterima teman-teman lebih banyak lagi gitu. Wow, perjalanannya panjang banget, tepuk tangan untuk perjalanan panjang ini. Tapi masalahnya menariknya adalah nggak hanya para cast yang berdarah Sumatera Utara, tapi juga melibatkan teman-teman kru tim produksi yang juga berasal dari Sumatera Utara. Ini boleh diceritakan juga. Iya, sebenarnya aku juga waktu casting juga nggak harus orang Sumatera Utara gitu, tapi somehow yang nemu ya yang sebenarnya yang ternyata berdarah Sumatera Utara akhirnya kita yang cocok. Nah juga teman-teman kru kita juga ternyata banyak cewek-cewek Batak gahar gitu. Ya mungkin yang membuat film seperti ini emang harus perempuan-perempuan Batak tangguh gitu ya. Ya salah satunya mungkin yang paling teman-teman bisa lihat itu director of photography kita itu Anggi Friska gitu. Jadi sudah jarang gitu ya director DP cewek gitu yang tangguh pula gitu, pendaki gunung pula. Jadi kita sangat bersyukur kita punya DP seperti Anggi Friska dan juga AD satu kita Egy Pohan gitu. Yes. Ini menarik banget, banyak teman-teman dari nggak hanya cast tapi yang di belakang layar juga ya. Terakhir sebelum ke jajaran cast, kita pengen tahu tantangannya apa, karena ini mengambil lokasi di Danau Toba dan road trip. Ini kan panjang banget ceritanya nih. Ya, karena road trip ya, semuanya tantangan ya. Itu untuk pindah aja itu kan bawa rombongan, dan kalau kita syuting di luar itu kan tergantung matahari ya. Gitu, itu tergantung matahari. Kita tuh semua menghamba pada matahari. Benar-benar God is a director, kita nggak bisa ngatur-ngatur. Ya mungkin kecuali Mak Gondut ya. Waktu scene Mak Gondut, waktu itu tuh matahari udah mau hilang, terus Mak Gondut bilang matahari nunggu aku. Itu dan beneran ditunggu gitu. Tapi cuma Mak Gondut aja, kalau aku nggak ditunggu kayaknya. Yang lain nggak boleh ya. Yang lain nggak boleh ya. Gitu, jadi emang tantangannya luar biasa. Dan apalagi Danau Toba itu it's the largest super volcano in the world. Gitu, waktu dia meledak 60% bumi musnah gitu, dan kita musim dingin 6 tahun gitu. Jadi itu tuh benar-benar secara vibration, secara frekuensi juga sangat luar biasa gitu. Bu Shirley waktu pertama kali nyampe langsung gitu ya Bu ya. Berasa tulis di Indonesia. Iya, jadi emang vibe-nya tuh juga udah emang luar biasa. Jadi Danau Toba menjadi salah satu karakter terpenting di film ini gitu. Jadi ya kita sangat bersyukur sekali bisa syuting di sana, walaupun ya waktu syuting di Pusuk Buhin sih drone-nya jatuh gitu. Tapi itu ada tantangan. Ada mistis-mistisnya juga gitu, karena nggak semua orang bisa syuting di sana. Tapi akhirnya filmnya selesai, jadi kami sangat bersyukur dan bisa di-share ke teman-teman dan semoga bisa membawa feel good kepada teman-teman ya gitu.
walaupun hidup kita susah, tapi ya kita jogetin aja ya. Iya. Siap, terima kasih. Yang penting sor. Ya, tulang tua ya. Siap, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke yang mewakili dari Indonesia dan juga dari Kemendikbudristek, ada Ibu Marlina Mahfud yang mensupport film ini. Boleh tepuk tangan. Ini boleh dijelaskan mungkin ke teman-teman media bagaimana nih untuk bisa dapat berpartisipasi untuk mendapatkan dukungan serupa untuk teman-teman kreator lain dan yang lain yang pastinya juga lihat dari tulang belulang apa yang khas waktu itu jadi disupport sebegitu luar biasanya. Silakan. Wow. Pertama-tama tentu saya mau mengapresiasi ya kudos to all cast and crew dari film Tulang Belang Tulang karena secara kami sendiri secara program ini pecah telur juga. Jadi sudah tahun kelima kami melaksanakan program Indonesia Film. Tahun kelima kami punya sekitar 40-an judul film dan pecah telur film Tulang Belulang ini perdana naskah hasil inkubasi dari dari Indonesia Film dan akhirnya diproduksi menjadi film. Jadi dulu. Oke, ya ini setelah 5 tahun perjalanan Indonesia Film, bangga juga akhirnya bisa mengantarkan film Tulang Belulang Tulang menembus layar bioskop Indonesia dan tentu saja kami punya banyak harapan dan banyak titipan doa juga dari jajaran Kemendikbud supaya film ini bisa fly tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa menembus festival internasional seperti itu ya. Amin. Dan kalau misalnya teman-teman berminat untuk ikut programnya, dalam tidak lama lagi kami akan membuka batch ke-6. Jadi dipantengin saja terus akun media sosialnya, siapa tahu ada the next Tulang Belang Tulang. Saya boleh ikut lagi nggak? Ada udah berapa kali, mohon maaf masih ada satu naskah lagi nih Anda punya ya. Bentar dulu. Jadi kita akan buka lagi programnya. Jadi jadikanlah Tulang Belang Tulang sebagai pemecut teman-teman. Komunitas-komunitas film, filmmakers dimanapun kalian berada, kalian bisa menyampaikan suara kalian dan kami punya program ini dan kami punya banyak dukungan-dukungan yang bisa kalian manfaatkan, fasilitas-fasilitas yang bisa kalian manfaatkan untuk mewujudkan mimpi kalian seperti Samaria ini. Yeay. Jadi semoga makin banyak ya Bu ya. Amin. Nanti Tulang Belulang Tulang menjadi pembuka pintu untuk karya-karya selanjutnya ya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Kita ke jajaran cast sekarang. Kita pertama mungkin ke Atika Siholan yang di sini luar biasanya menjadi mama-mama yang tegas ya, bukan galak ya. Tegas. Sopan banget. Tegas apa ngegas? Tegas, ngegas, galak dengan segala masa lalunya juga yang ternyata punya rasa yang akhirnya diungkap dan ini ngangguk-ngangguk karena orang Sumatera Utara ya Mas ya. Tadi relate banget kayaknya. Nah ini itu udah paling halusnya orang Sumatera Utara loh. Yes, saat diberikan peran ini gimana perasaannya dan punya tanggung jawab besar nggak untuk peran ini, silakan. Gimana? Jadi pada saat dikasih peran ini gimana rasa tanggung jawab besarnya tuh pas diemban? Oh, tanggung jawab besar. Oke. Jadi yang menarik di sini, aku harus membawa karakter Mami Latte yang sangat dominan, yang sangat mencintai anak-anaknya. Cuman dengan cara-cara, apalagi kalau misalnya teman-teman tahu gaya-gaya parenting zaman now itu bertolak belakang banget ya kan. Nah, aku dalam in terms of parenting gitu ya, aku beda banget nih sama Mami Latte ya kan. Aku nggak jawar anakku. Itu kayak Jewer ide lo deh. Wah. Jewer aja Tin. Ya kayak misalnya mempermasalahkan tubuh apa segala macam yang I wouldn't do that to my kids gitu ya. Tapi challenge-nya adalah aku memahami bahwa Mami Latte ini sangat mencintai anaknya dan bukan berarti orang-orang dengan cara-caranya masing-masing yang dilihat oleh orang lain sebagai cara yang salah itu itu betul salah. Bukan berarti si Mami Latte ini tidak mencintai anak-anaknya dengan setulus-tulusnya gitu kan. Jadi PR aku adalah bagaimana caranya mencari pembenaran akan apa semua yang dilakukan oleh Mami Latte. Jadi aku juga sering nih berdebat sama Atit. Misalnya kayak body shaming. Loh, emang gendut gak boleh kok, berarti dia makannya gak benar. Berarti dia harus menjaga kesehatannya. Jadi aku harus terus mencari pembenaran sehingga itu relevan untuk aku
dengan enaknya ngomong kalau dia gendut gitu Ya. misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi challenge buat aku. Yes, terus gimana build ini kan misalnya, terus gimana akhirnya build chemistry sampai Soalnya aku ada bertanggung jawaban moral juga gitu kan. build chemistry dengan keluarga, Papi, Cian, Alon, dan juga tulang muda di sini. Juga ada di sini tuh sampai kita berasa kok. Ini akrabnya tapi sayangnya pedulinya tapi tegas kita berasa. Itu gimana kalian nge-build chemistry sesama karakter di sini? Gimana? Latihan mobil. Nah, Kan dia nggak bisa nyetir. Iya, itu. Mobil itu kan giginya. Bisa nyetir. Bukan maksudnya yang apa gigi yang di apa tuh? Bisa. Yang di sini. Gue yang nggak bisa. Enggak, manual yang ini. Kan waktu itu kan. Mami Latte paling jago loh. Tapi bisa nyetir mobil bisa. Udah jangan dipisahin masalah keluarga ya. Oke, ya. masih berasa Kita akan kembali ke tulang belulang. Jadi begitulah. Inilah tulang. Jadi beginilah cara kita membangun chemistry Nah. dengan berantem. Iya. Berantem tapi sayang. Iya. Itu orang Batak itu. Tepuk tangan dong untuk para kes dong. Jadi ini sound designernya jago banget loh. Bayangkan berisik kali nih orang-orang. Udah dia kapan masih begini. Berarti yang terjadi dengan sendirinya chemistry ini akhirnya dari para karakter ya, Mbak Tika ya. iya. Yes, terima kasih Atika Siola, thank you. Kayak gak ngejawab gitu ya. Ingat yang penting kita seru-seru sendiri aja nggak apa-apa. Tapi kita tanya ke Tasya, coba Tasya. Ini gimana Tasya barengan sama teman-teman cast yang lain memerankan Cian yang tadi wah kayak Yang tertindas. Iya tertindas, kerasa banget kayak aduh sian banget sih udah diselingkuhin. Dari ya film Allah. aja, lagi syuting pun aku tertindas. Tapi itu cara build chemistry ya. Boleh ceritakan keseruan proses syuting dan juga gimana tantangannya memerankan Cian ini, Tasya, silakan. Sebenarnya kalau karakternya Cian sama aku nggak jauh beda, cuman ya Cian lebih tertekan aja. Lebih ke tantangannya, aku kan juga nyupir mobil ya di sini. Tapi aku takut karena mobilnya ini kan mobil kayak angkot ya. Ya. Aku biasanya nyupir Matic. Nah waktu di Toba sana, setiap aku nyupir, laki-laki ini semua nggak ada yang stop mulutnya. Bisa nggak? Kau Catat ya. Kau injak koplingnya itu. Catat Saya mau cerai, kawan-kawan. tapi mau panjang umur. Laki-laki. Laki-laki ya, karena yang di sebelah aku Mami Latte. Tapi dia nggak pernah komentar sampai ada satu momen aku jadi panik karena semua bisa nggak konfliknya, injak ininya, injak giginya. Mami teriak, diam kalian semua, dia bisa. Dan pada diam. Dan mana dia langsung. Ya loh, aslinya Mami Latte pembela Cian. Oh. Laki-laki ini semua. Tapi Tasya dari karakter Cian sebenarnya apa yang pengen disampaikan sih kepada nantinya penonton di seluruh Indonesia melalui teman-teman media mungkin bisa disampaikan, silakan. Dari Cian ini sebenarnya kan dia cinta sekali sama keluarganya ya, terutama sama maminya, perhatian sama papinya, sama adeknya, sama tulangnya, sama semua lah satu keluarga ini. Cuman banyak hal yang dia tekan, apa yang dia mau jadi harus ditekan, harus ditahan karena mami maunya apa, adeknya butuhnya apa gitu. Tapi at the end dia berusaha untuk ngasih tahu apa sih yang benar karena udah melihat ini ada sesuatu yang kacau nih dari mami, dari opung, kok patternnya sama terus. Akhirnya dia berani untuk membuka mulutnya ini supaya nggak boleh kayak gini nih. Nah jadi Cian-Cian di luar sana harusnya pasti banyak lah Cian-Cian di luar sana yang akhirnya mimpinya terbungkam karena kebutuhan orang tuanya, kebutuhan adiknya. Mungkin lebih bisa ngasih tahu dan mengenal dirinya sendiri. Aku tuh mampunya apa sih? Aku kasih tahu ke mami deh. Aku kasih tahu ke papi deh. Itu dia, tepuk tangan dong untuk Aisyah, thank you. Mewakili banyak pasti netizen Indonesia. Ngomong-ngomong Cian-Cian di luar sana, Iya. itu Cian aslinya ada di sini. Oh mana? Mana Cian asli? Berdiri dulu kau. Gak mau dia. Gak mau berdiri. Takut tertekan. Iya, tadi kalau teman-teman geleng, lihat Kak. di ending kan untuk Cian-Cian kecil ada foto anak kecil menari balet. Iya. Gitu. Nah, itu tuh anaknya. Oh, Bukan yang itu anaknya dia. Itu anak Cian. Iya, dulu balet sekarang bulat. siap, terima kasih. Sekarang kita ke Tante Ginting. Tante, ternyata di keluarga ini kan yang punya masalah nggak cuma yang lainnya, tapi lu Semua. sendiri pun punya masalah lagi. Semua. Di luar masalah harus mengembalikan tulang belulangnya. Ya, Jadi betul. gimana Tak waktu itu ngorek-ngorek karakter lu Tak? Risetnya sejauh mana? Sebenarnya yang seru tuh kalau balik lagi sebelum ke proses syutingnya, proses audisinya. Ini pertama kalinya gue proses audisinya tuh ngobrol sama Kak Atit sama berdua aja udah, nggak boleh yang lain ngobrol.
tentang ya pandangan hidup basically. Oke. Dari situ aja tuh udah berkesan banget buat gue. Jadi gue udah dari situ gue udah ngerti banget nih film akan jadi personal banget. Karena biasanya kan yang kalau di audisi di casting itu dilihat kemampuan kita berakting, tapi ini enggak. Yang dilihat adalah story kita, cerita kita dan kedekatan kita dengan keluarga dan segala macam, bener-bener dari awal ditanya. Dan itu menurut gue apa ya? Spesial banget. Itu adalah sebuah proses casting yang spesial yang membuat gue akhirnya langsung tiba-tiba udah masuk ke invest ke ceritanya sendiri, ke proyeknya sendiri gitu. Itu yang akhirnya gue kayak, wah ini film bakalan seru nih. Oh, Tata Ginting. Ya kalau acting Tanta Ginting nggak usah ditanya, Iya. ya pastilah paten itu kan. Udah paten kali. Tapi banyak cerita misteri sendiri dengan karakternya Tanta yang nanti ini menarik juga. Apakah emang sengaja disimpan untuk sequel berikutnya kan? Ya. Ada film kita. Ada bersama babi-babi itu kayaknya. Penyebab 3 kali cerai belum dikasih tahu kenapa nih? Gak usah lah ya. Iya udah, karena bau babi kata Opung. Tanda gini. Jadi tapi kalau nyanyinya itu gimana proses nyanyi kan lo emang musisi juga di. Ya seru kan? tuh latihannya. Cuma kan biasanya kalau orang Batak ini satu hal yang tidak bisa dilupakan kalau nyanyi cowok-cowoknya tinggi banget suaranya. Nah, Sementara suara saya kan bass ya. Tapi tiba-tiba harus nyanyi. Sekarang aja udah nggak bisa lagi, harus vocalizing dulu. Ya. Bener-bener harus latihan dulu karena emang nyanyinya tinggi banget. Sampai aku nelpon Judika. oke. Berarti ini buat gimana teman-teman. sih ini? Ini berarti buat teman-teman media itu adalah lo emang ngetek dengan suara lo sendiri ya, Tak? Oh iya dong, iya dong, Yes. semuanya. Tepuk tangan dong buat Tanta Ginting dong. Suara si Tanta. Ya, cuma pas Terus? abis itu udah itu doang. Sampai nelfon Mbak Judika waktu itu ngobrol. Iya, gimana nih cara ininya? Dia cuma udah gitu di telepon cuma nyontohin doang. Nggak nolong kan ya? Ya kan emang dia udah bagus suaranya. Kayak gini caranya. Cara gimana gitu? Ternyata emang ya either lahir dengan kemampuan itu atau latihan dengan teknik yang ada spesifik teknik lah, dan itu yang sempat gue pelajari tapi keluarnya cuma pada saat rekaman itu aja. Yes, ini ya. Tanta Ginting, tepuk tangan buat Tanta Ginting. Thank you Tanta. Kita ke Bang David lagi Bang. Ini sebagai Papi Mondo kan sebenarnya semua dipikirin, semua pengen dibebankan ke dia gitu. Penggambaran bapak-bapak yang saya keluarga banget nih. Tapi challenge-nya apa buat Bang David? Memerankan Papi Mondo ini Bang. Ya challenge-nya ya cerita bener ya. Kita tadi Tanta bilang sebenarnya saya nggak berekspektasi menjadi Babi Mondo karena setelah breakdown karakter itu ini nggak gue banget nih. Jadi akhirnya dan saya kebetulan talent pertama di hari pertama. Oke. Ya kan? Iya toh ya, bener ya. Jadi akhirnya saya datang paling pertama, saya paling pagi kan. Memang hari pertama udah casting, terus casting directornya Mas Rudi Koek, Bang jangan pulang dulu. Ada apa? Ada sutradaranya. Oh ya udah kenalan. Akhirnya ngobrol, bisa nggak kasih satu di luar dari skrip nih, kasih satu video testimoni apa Bu, ya kan saya panggilnya Ibu ya waktu itu ya. Tuan Putri. Tuan Putri. Waduh, Nyonya Ratu. Castingnya apa? Ya bikin video testimonial seakan-akan ini pesan terakhir buat anakmu dan istri. Nah saya kan memang punya anak dan kebetulan 2 juga, laki dan perempuannya masih kecil kan. Iya. Nah jadi di situ saya bayangin sebagai aktor, ketika nanti saya umur sampai di situlah, umur 70, umur 80, jadi saya benar-benar off script, in my imagination gitu kan, saya nyerocos saja dan sempat menangis juga ya kan. Dan akhirnya lama-lama dalam hati saya kapan di-cut-nya nih. Terus akhirnya saya menunduk. Cut! Akhirnya di-cut. Ya, terus setelah itu saya akhirnya dipanggil dan saya nanya sama Ria kan, sama Astrid, sama Atit, kenapa harus saya, Papi Mondo? Ya kan, dia memang pilihannya langsung ke saya ternyata, karena mata saya tulus dan bulus. Oh, ada tetap bulus. Ada 2 ya. Ada 2. Iya itu kayaknya nggak bisa dipalsukan, mata tulus dan bulus gitu. Jadi nggak semua orang nggak bisa acting itu. Emang aslinya tulus dan bulus dia bilang. Positif dan negatif. Papi Mondo aslinya ada di belakang tuh. Abang, horas abang. Nah itulah. Papi bulus. Papi bulus.
Saya sempat nanya ke Titin, ya, aku ketemu papi, nggak usah, biar aku aja yang nanti karakter seperti ini. Tepuk tangan untuk Bang David Saragi, thank you Bang. Saya ke Cornel juga di sini. Ya, menariknya adalah karakter kamu tadi kita lihat ceria, riang, tapi padahal punya satu yang sangat ingin diungkapkan ke orang tua. Itu kan perlawanannya juga ada akhirnya dengan ini gue butuh dipercaya juga sebagai anak bungsu. Ini gimana pada saat dapat peran ini? Jangan lupa lemot. Tapi lebih pintar dari Kacian. Ih, enggak loh. Iya loh. Kata Mami Latte aja lebih pintar. Silakan. Kamu saat dipercaya dapat peran ini. Iya pas ya sebenarnya yang hari pertama casting itu aku kayaknya. Salah info Pak. Salah info ya? Iya, jadi waktu itu juga ini unik. Aku apa setiap yang datang di hari pertama. Soalnya Iya, waktu itu kalau nggak salah aku yang pertama casting hari pertama sebagai peran Alon, gitu kan. Terus pas casting, sama ditunggu sebentar ada Kak Atit gitu kan. Nah aku juga disuruh untuk bikin testimoni ucapan ulang tahun, ya Kak Atit ya. Nah aku dibikinin kayak gitu juga. Habis itu sama diberhentiin cutnya lama, sampai aku bingung ini kapan di-cutnya gitu kan. Sampai akhirnya di-cut. Habis itu, oke udah kata Kak Atit gitu. Habis itu pas keluar, semoga kita jodoh ya gitu. ya, Dan ternyata nggak lama setelah itu masih open casting buat yang lain. ya. Nah terus sampai beberapa lama akhirnya aku dipanggil loh untuk film Tulang Belulang Tulang jadi Alon gitu. Nah terus yang bikin aku ini kenapa aku waktu itu aku sempat nanya ke Kak Adit. Karena katanya ketika aku pertama lihat kau Alon kali katanya. Nah, terus setelah memerankan Alon Alon, kali. Karena casting bawa mamanya. oh, iya. Anak mama kali kalau Alon Alon banget itu. udah itu. Aslinya anak mama juga. Iya asli aku. Mana mamanya paling atas tuh mamanya tuh. Nah, itu dia. Nggak mau hilang anaknya. Enggak. Iya. Terus ada kesamaan nggak antara kamu dengan Alon setelah memerankan? Ma. Bah. Eh, Ada mama aku di situ kan, Bah. Jadi itu skenario Tulang Belulang Tulang aslinya waktu di Indonesia nggak kayak gitu. Ah. Oh, jadi itu banyak yang berubah karena Kak Vera mamanya Cornel. Iya. kayak ini nih yang dialog. Nepla itu burung kau itu dialog asli. Oh, Gitu. itu pernah dialami sendiri. Aku dengar sendiri Kak Vera ngomong gitu ke si Cornel. Jadi, emang skrip kita nggak ada apa-apanya Ci. Gitu. Kayak yang asli tuh lebih gahar, lebih bagus. Jadi akhirnya makanya aku kalau casting selalu pengen tahu Iya. cerita mereka sendiri karena aku percaya aktor-aktor ini have the charisma untuk menambah kaya filmnya gitu. Ya bukan berarti skrip kita nggak bagus ya, Bagus dong, bagus kan. sekali. Iya, Tapi mereka yang akan membuat itu into flesh and blood dan akan menghidupkan itu. Yes,